Salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan sesi kali ini, saya akan membahas mengenai network enterprise dan sistem pengalamatan IP pada administrasi jaringan. Sebagai dasar di dalam mempelajari network administration, perlu kita pelajari dan kita pahami terlebih dahulu konsep dan prinsip-prinsip pada saat kita merancang sistem jaringan enterprise. Selanjutnya di dalam modul ini juga akan dibahas tentang sistem pengalamatan IP, baik yang IP versi 6 ataupun IP versi 4. Di dalam bagian ini juga mempersyaratkan kepada Anda yang sudah menguasai konversi bilangan desimal dan heksadesimal ke dalam bentuk sistem bilangan biner ataupun sebaliknya. Dan di dalam modul ini juga Anda akan mempelajari konsep desain jaringan enterprise serta bisa memanfaatkan dan menerapkan sistem pengalamatan IP versi 4 dan IP versi 6 pada suatu sistem jaringan, dan diharapkan dari pelajaran dari modul ini Anda bisa menjelaskan pengertian tentang jaringan enterprise, bisa menyebutkan definisi tentang jaringan enterprise, dan bisa menjelaskan tentang berbagai macam konsep di dalam jaringan enterprise. Lalu Anda juga diharapkan mampu merancang desain jaringan enterprise dan bisa menjelaskan pengelamatan IP versi 4 untuk jaringan enterprise, bisa menjelaskan untuk pengelamatan IP versi 6 untuk jaringan enterprise, serta penggunaan di dalam pengelamatan IP versi 4 dan penggunaan pengelamatan di IP versi 6 untuk jaringan enterprise. Kita lihat untuk bagian pertemuan hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian network enterprise di sini ada beberapa konsep pengertian, ya. Menurut Manuel Kestel, di sini diartikan bahwa jaringan enterprise merupakan jaringan yang terbentuk dari beberapa kelompok jaringan di dalam perusahaan ataupun beberapa bagian dari beberapa perusahaan ataupun sebagai internal dari beberapa perusahaan. Menurut Cisco, di mana untuk network enterprise sendiri merupakan suatu desain arsitektur yang dibangun berdasarkan suatu latar belakang di sini untuk multi platform ataupun di dalam multi service, dan terutama di dalam multi protokol dalam pemenuhan setiap kebutuhan terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang terkait dengan network enterprise yang semakin tumbuh pesat di dalam lingkungan perusahaan. Lalu multi-platform juga mempunyai pengertian di dalam infrastruktur yang terdiri atas beberapa perangkat baik hardware ataupun software. Dan untuk multi-services sendiri bisa diartikan beberapa layanan yang sangat beragam, banyak fungsi, dan sistem yang terdiri atas multi-platform dan multi-services ini biasanya membutuhkan multi-protokol. Nah, pada saat ini, seperti yang kita ketahui, pemanfaatan terhadap teknologi, ya, yang semakin tinggi, khususnya teknologi yang terkait dengan interkoneksi, yang pada akibatnya penggunaan jaringan juga akan semakin tinggi dan menyebabkan jaringan juga semakin bertambah besar. Kemudian besarnya dari infrastruktur layanan protokol di dalam suatu lalu lintas jaringan, sehingga diperlukan suatu perencanaan atau planning di dalam perancangan sistem jaringan yang
sifatnya enterprise. Di dalam merancang suatu jaringan, terlepas dari ukuran tadi persyaratan jaringan, ataupun berbagai macam faktor fundamental untuk penerapan implementasi yang benar dari setiap jaringan adalah dengan mengikuti beberapa prinsip-prinsip ya teknik terstruktur di sini seperti yang kita lihat ada beberapa prinsip, ada teknik terstruktur hierarki, modular, resistansi, dan resilient. Lalu kemudian ada teknik terstruktur fleksibel, di mana setiap bagian ya dari setiap teknik ini mempunyai teknik struktur yang berbeda-beda. Untuk yang hierarki, seperti yang kita tahu bahwa model jaringan hierarki merupakan rancangan di dalam infrastruktur jaringan yang membagi masalah kompleksitas dari desain jaringan menjadi beberapa area yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Itu di dalam teknik terstruktur berdasarkan prinsip hierarki. Lalu kemudian berdasarkan prinsip teknik terstruktur modular, dan bisa diartikan di sini bahwa desain arsitektur modular dengan mudah untuk mendukung pertumbuhan dari sisi perubahan bisnis dari perusahaan, juga menyangkut dari perubahan jaringan. Nah, dengan memisahkan dalam modul berbagai fungsi yang ada di dalam jaringan, maka pengembangan jaringan di dalam perusahaan itu menjadi relatif lebih mudah. Terdapat beberapa modul, antara lain ada terdapat blok layanan, ada kemudian data center, dan beberapa perimeter internet yang lain. Lalu kalau kita lihat dari sisi teknik, prinsip terstruktur resistansi dan resilient, bahwa desain jaringan harus memiliki karakteristik yang high capability, yang artinya di sini haruslah memiliki waktu terhadap aktifnya suatu jaringan itu mendekati 100%. Jaringan harus bisa tersedia, bisa dipergunakan, ya baik dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi yang abnormal, seperti mungkin terjadinya kegagalan hardware ataupun dari sisi kegagalan software. Nah, itu yang dilihat dari sisi teknik, resistansi, dan resilient. Lalu kemudian ada teknik terstruktur untuk prinsip dari desain model ini ada fleksibel, di mana fleksibel merupakan suatu kemampuan untuk memodifikasi dari bagian jaringan dan bisa menambahkan layanan baru, serta juga bisa meningkatkan dari sisi kapasitas tanpa perlu melakukan pembaharuan secara yang sangat besar, ya. Dan kemudian jaringan yang dibangun juga harus bisa dan mampu untuk beradaptasi dengan sangat cepat, ya, sesuai dengan kebutuhan perkembangan atau perubahan bisnis yang ada di dalam suatu lingkungan enterprise. Nah, kalau kita lihat desain jaringan model hierarki dirancang terdiri atas beberapa lapisan ya untuk menyederhanakan dari sisi arsitektur. Nah, setiap lapisan ini juga akan berfokus ya, mempunyai fokus secara spesifik berdasarkan dari fungsi, kemudian juga memungkinkan perancang jaringan juga bisa memilih sistem, lalu kemudian juga bisa memilih fitur yang tepat di setiap lapisannya. Lalu di model ini juga bisa menyediakan kerangka modular yang memungkinkan fleksibilitas di dalam proses penerapan dan kemudian dari sisi pemecahan masalah desain fasilitas jaringan. Nah, salah satu arsitektur jaringan yang mempergunakan model hierarki ini adalah arsitektur di dalam jaringan Cisco. Yang secara fundamental di sini membagi jaringan ataupun blok modular ke dalam beberapa lapisan. Seperti ada lapisan akses, kemudian ada lapisan distribusi, lalu ada lapisan core atau backbone. Di mana untuk lapisan akses sendiri menyediakan akses terhadap jaringan untuk kelompok kerja ataupun untuk penggunanya. Nah, perangkat jaringan di sini di lapisan akses dipergunakan untuk memberikan akses kepada pengguna,
kepada server, kemudian ataupun kepada perangkat edge yang lainnya ke dalam jaringan. Kemudian juga lapisan akses ini umumnya juga menghubungkan antara perangkat switch ya dengan beberapa workstation, lalu menghubungkan juga dengan server, printer, atau mungkin juga dengan access point wireless ya. Ini yang terjadi di dalam lapisan akses. Lalu kemudian di lingkungan wide area network, lapisan akses juga mempunyai akses terhadap untuk perangkat telekomuter ataupun remote site ya, menyediakan akses ke jaringan perusahaan melintasi teknologi dari wide area network. Dan di lapisan akses ini juga merupakan lapisan yang paling kaya fitur di dalam jaringan, yang mencakup ada teknologi terkait dengan keamanan, kemudian terkait dengan akses kontrol ya, dan kemudian terkait dengan beberapa fitur-fitur teknologi yang lain. Nah, ada beberapa fungsi di sini untuk lapisan akses, di antaranya seperti yang bisa kita ketahui ada lapisan akses di layer 2 switching, kemudian terkait juga fungsi availability-nya tadi, kemudian ada port security yang terkait dengan keamanan teknologinya, klasifikasi dan penandaan dari quality of service atau QoS, dan pemeriksaan dari sisi address resolution protocol, dari sisi protokol IRP. Kemudian ada di fungsi lapisan akses ini juga ada yang namanya VACL atau Virtual Access Control List. Lalu kemudian ada penerapan untuk Virtual Local Area Network atau VLAN. Yang selanjutnya untuk lapisan yang seperti yang kita tahu ada lapisan yang terkait adalah distribusi. Di mana lapisan distribusi ini menyediakan dari sisi konektivitas ya dengan berbasis kepada kebijakan kemudian kepada kontrol batas atas lapisan atas ya aksesnya tadi dengan lapisan yang intinya atau core. Nah, untuk lapisan distribusi ini merupakan sebagai aggregator ya aggregator dari lapisan akses dengan lapisan core ini dengan menggunakan perangkat device seperti switch ataupun router untuk melakukan terhadap segmentasi terhadap jaringan. Lalu di lapisan ini juga dilakukan proses routing ya di dalam switch dan juga dilakukan proses filtering. Nah, untuk lapisan distribusi ini bisa menyediakan beberapa hal seperti agregasi dari link local area network ataupun wide area network, kemudian dari sisi keamanan yang berbasiskan kepada kebijakan dalam bentuk daftar kontrol akses atau akses control list ACL dan beberapa filtering atau penyaringan-penyaringan yang terjadi. Lalu kemudian selain itu juga di lapisan distribusi menyediakan layanan routing antar jaringan local area network, virtual local area network, kemudian antar domain routing, misalkan di protokol EIGRP dan OSPF. Lalu terkait juga redundansi ya dan proses load balancing. Kemudian ada batas untuk agregasi dan summarizen dari sisi rute yang dikonfigurasikan di dalam switch di interface ke lapisan backbone atau core. Lalu kemudian di lapisan distribusi ini juga menyediakan untuk pengaturan broadcast domain karena router ataupun switch yang sifatnya multilayer ya tidak melewatkan broadcast ini. Sehingga perangkat akan berfungsi sebagai titik demarkasi antara broadcast domain. Lalu kemudian di lapisan yang ketiga, yaitu ada lapisan core atau yang disebut sebagai backbone. Nah, lapisan backbone ini menyediakan transportasi dengan cepat antara switch distribusi tadi. Dan lapisan core juga merupakan backbone yang mempunyai kecepatan yang tinggi, yang dirancang untuk mengalihkan di sini paket secepat mungkin untuk bisa bergerak ya dari lapisan akses, kemudian distribusi, lalu ke intinya di sini untuk bisa dialihkan ke beberapa lapisan.
Nah, lapisan core juga merupakan lapisan yang sangat penting di dalam dari sisi konektivitas, kemudian juga harus bisa menyediakan tingkat ketersediaan yang sangat tinggi, bisa beradaptasi dengan setiap perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat, dan desain lapisan di core atau backbone ini juga menyediakan dari sisi skalabilitas, kemudian dari sisi konvergensi yang sangat cepat. Nah, ada beberapa pertimbangan mengenai untuk penerapan di dalam lapisan core. Yang pertama harus menyediakan mekanisme peralihan dengan kecepatan yang tinggi, lalu kemudian juga bisa menyediakan dalam hal dari sisi kehandalan, kemudian fault tolerance, lalu bisa juga menghindari dari sisi penanganan paket yang memerlukan kebutuhan yang sangat tinggi terhadap Central Processing Unit akibat adanya mekanisme dari sisi pengamanan atau dari sisi inspeksi, klasifikasi, dan kualitas dari suatu layanan atau QoS. Nah, keuntungan yang bisa kita peroleh dari penerapan rancangan jaringan yang sifatnya hierarki, yang pertama bisa menyediakan dari sisi modularitas, kemudian yang kedua bisa lebih mudah dipahami, lalu yang ketiga lebih bisa meningkatkan fleksibilitas, yang keempat bisa memudahkan pertumbuhan dari sisi skabilitasnya, dan yang kelima bisa mengurangi kerumitan pemecahan masalah yang terjadi. Oke, selanjutnya untuk desain hierarki sendiri, tiga tingkat. Kalau kita lihat, kita bisa memaksimalkan ketersediaan dari sisi jaringan, lalu kemudian mempunyai suatu kemampuan untuk mengukur desain jaringan. Namun untuk jaringan yang mungkin sifatnya kecil, ya, sifatnya kecil di sini dan tidak berkembang dengan pesat, dapat menggunakan desain hierarki dua tingkat. Nah, pada desain tadi, dua tingkat, lapisan core dan distribusi digabungkan menjadi satu lapisan. Dan mungkin lebih praktis ya dan lebih efisien dengan tetap mempertahankan sebagian besar di sini untuk eh, manfaat dari model dengan jaringan hierarki. Untuk desain jaringan modular, dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini, kompleksitas jaringan tadi meningkat ya. Untuk memenuhi tuntutan tadi, maka desain perlu disesuaikan dengan menggunakan beberapa pendekatan modular. Ya, dengan menggunakan pendekatan modular, lalu kemudian penerapan dari model desain hierarki di beberapa blok fungsional jaringan, kemudian yang terkait dengan arsitektur jaringan yang lebih scalable dan modular bisa dicapai. Nah, dari sisi arsitektur jaringan modular juga bisa menawarkan fleksibilitas desain yang cukup tinggi dan membuatnya bisa lebih responsif ya terhadap kebutuhan bisnis yang terus berkembang di dalam suatu perusahaan. Maka di sini desain jaringan modular membuat jaringan dikelola dengan melakukan isolasi domain, kemudian ada isolasi domain kesalahan dan pola lalu lintas yang lebih deterministik, yang pada akibatnya di sini perubahan dan peningkatan jaringan juga bisa dilakukan dengan cara terkontrol dan bertahap, sehingga sini memungkinkan stabilitas, fleksibilitas yang lebih besar di dalam pemeliharaan di dalam pengoperasian jaringan. Nah, untuk jaringan modular dari desain ini bisa memisahkan jaringan menjadi beberapa modul jaringan fungsional yang masing-masing menargetkan tempat ataupun tujuan tertentu di dalam jaringan. Nah, modul sendiri mewakili area yang memiliki konektivitas fisik ataupun konektivitas logis yang berbeda-beda. Nah, di sini ditujukan kepada fungsi yang berbeda tadi di dalam jaringan. Nah, menggunakan pendekatan modular di sini memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya seperti yang bisa kita lihat bahwa apabila terjadi kegagalan di dalam modul ini bisa diisolasi dari jaringan yang lain. Kemudian menyediakan juga terhadap deteksi permasalahan yang mungkin lebih sederhana. Kemudian dari sisi ketersediaan sistem juga keseluruhan menjadi lebih tinggi.
perubahan-perubahan serta peningkatan dan pengenalan layanan baru di dalam jaringan bisa dilakukan dengan cara yang terkontrol, kemudian dengan bertahap, dan memungkinkan juga terhadap fleksibilitas yang lebih besar di dalam pemeliharaan dan pengoperasian jaringan. Nah, ketika modul tertentu tidak lagi memiliki dari sisi kapasitas yang cukup ataupun kehilangan fungsi dan layanan tertentu, yang ini bisa diperbarui ataupun diganti dengan modul yang lain yang memiliki peran struktural yang sama ya di dalam desain hierarki secara keseluruhan. Nah, keamanan bisa diterapkan secara desain modular. Di sini yang memungkinkan kontrol terhadap keamanan yang menjadi lebih terperinci dan lebih spesifik. Lalu kemudian di dalam penggunaan modulnya di dalam desain jaringan juga memungkinkan fleksibilitas dan bisa dari sisi memfasilitasi setiap implementasi dan pemecahan masalah. Lalu di dalam jaringan modular juga terdiri atas beberapa modul yang saling terhubung satu dengan yang lain, ya dengan jaringan core-nya, backbone-nya. Di antaranya ada yang dikenal sebagai akses distribution atau dikenal juga dengan istilah blok distribusi. Kemudian ada services merupakan blok yang umumnya dipergunakan untuk mengidentifikasikan layanan-layanan. Kemudian ada data center, di sini juga dikenal dengan istilah server farm. Blok inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk pengelolaan, kemudian dalam pemeliharaan banyak sistem data yang sangat penting di dalam kaitannya dengan pengguna yang mengandalkan kepada data dan sumber daya di pusat data untuk bisa membuat dan bisa berkolaborasi dan bisa berinteraksi secara efektif. Lalu kemudian ada Enterprise Edge, di sini merupakan suatu blok yang terdiri atas ujung jaringan internet, kemudian dan wide area network, serta blok ini bisa menawarkan dari sisi untuk konektivitas ke layanan suara ataupun video dan data di luar jaringan internal. Nah, kalau kita lihat gambarannya seperti ini, ya, ada akses tadi distribusi, kemudian ada services, ada data center, kemudian ada internet edge. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pengelamatan IP atau Internet Protocol. Di sini untuk pengelamatan, kita ketahui bahwa alamat merupakan suatu elemen yang sangat penting di dalam suatu mekanisme di sistem jaringan. Alamat merupakan identitas, ya, suatu identitas di dalam suatu jaringan berupa angka dari suatu host dan dari jaringan bisa dikenali ya dan bisa saling berkomunikasi dengan melalui sistem pengelamatan ini. Nah, sistem pengelamatan di dalam jaringan terdiri atas dua jenis, ada alamat secara logis dan ada secara alamat fisik. Nah, untuk sistem pengelamatan yang logik, di sini yang dipergunakan di dalam jaringan ada beberapa jenis ya. Tetapi yang pada umumnya dipergunakan adalah sistem pengelamatan IP atau yang kita kenal dengan istilah Internet Protocol. IP di sini adalah merupakan suatu protokol di dalam mekanisme di dalam jaringan internet yang dipergunakan supaya komputer itu bisa saling berkomunikasi. Lalu kemudian IP bekerja di dalam layer network di dalam lapisan OSI layer dan kemudian sifatnya juga connectionless protocol dan sistem pengelamatan IP ini digunakan pada saat ini terdiri atas dua versi ya. Yang lama adalah versi 4, Internet Protocol versi 4 dan yang terbaru adalah IP versi 6. Nah, untuk sistem pengalamatan IP di versi 4 adalah dengan menggunakan sistemnya bilangan desimal yang terdiri dari atas angka 0 dan sampai 255.
Sistem pengalaman IP versi 4 ini merupakan suatu alamat yang dibentuk dari 32 bit bilangan biner, ya, yang terdiri dari 8 bit untuk network ID, lalu kemudian ada 8 bit dan 8 bitnya lagi yang merupakan bagian dari host ID. Ya, terdiri dari 4 bagian yang masing-masing tadi yang saya bilang adalah 4 bagian dan setiap bagiannya adalah 8 bit. Nah, untuk suatu alamat IP terdiri dari dua komponen dan network ID, 88 ya sebanyak 16 bit itu disebut sebagai network ID, dan sejumlah bit di bagian depan ini dari format alamat IP secara unik menandai alamat suatu kelompok jaringan. Jadi nanti ada beberapa kelas yang akan kita kategorikan. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, untuk jumlah bit bagian networknya sendiri tergantung daripada banyaknya nilai bit 1 pada subnet max. Nah, kemudian di bagian alamat IP juga terdiri atas komponen yang kedua, yaitu host ID atau yang disebut sebagai node ID. Nah, node ID di sini diartikan sejumlah bit di bagian belakang ya dari format alamat IP ya secara unik untuk menandai setiap identitas ya setiap komputer ataupun setiap perangkat yang terpasang di dalam suatu jaringan. Kemudian juga jumlah bit bagian host atau node ini juga tergantung pada banyaknya nilai bit 0 pada subnet max-nya. Nah, kalau kita contohkan seperti yang kita lihat di dalam contoh yang pertama, ada IP di sini 192.168.10.5. Nah, kalau kita konversikan ke bilangan biner, menjadikan seperti yang terlihat ya di sini untuk 192-nya 1100000000. Untuk yang biner 168, kemudian biner yang 10 dan biner yang 5. Kemudian untuk SM, subnet max, ini kelas C ya, 255, 255, 255, ini untuk bilangan desimalnya. Dan ini kita konversikan ke bilangan biner menjadi 1, 1, 1, 1 ya, sebanyak 8 bit, 8 bit, 8 bit untuk network ID-nya. Kemudian host ID-nya di sini adalah 0, sehingga kita konversikan ke bilangan biner ya, 0. Ya, seperti ini. Kemudian ini contoh yang keduanya, ada IP versi 4 dengan kelasnya adalah kelas B, 172.16.10.5 kita konversikan ke bilangan binernya, kemudian subnet max. Untuk kelas B-nya 255.255.00. Berarti di sini untuk network ID-nya 8 bit, 8 bit sebanyak 16 bit. Kemudian host ID-nya 00, 8 bit, dan 8 bit untuk host ID. Seperti yang kita ketahui bahwa subnet max merupakan suatu teknik yang dipergunakan di dalam suatu jaringan untuk membagi bagian network dan bagian host ID ini di dalam alamat IP versi 4. Nah, penulisan subnet max selain mempergunakan cara desimal, bisa juga dilakukan dengan menggunakan teknik bit count, atau yang diistilahkan dengan menuliskan berdasarkan banyaknya bit 1 yang terdapat di dalam subnet max. Nah, kalau kita lihat untuk contohnya, subnet max di kelas C ya, 255.255.255.0. Di sini ada istilahnya garis miring 24. Garis miring ini diistilahkan sebagai prefix ya. Banyaknya bit 1 kalau kita konversikan jadi bilangan biner 255, 11198, 1198, 1198 sehingga total dari ujung kiri sampai ke bagian 255 terakhir ini ada 24 bit. Ya, ada 24 bit, sisanya ada 8 bit sehingga total ada 32 bit. Kemudian untuk kelas B-nya 255, 255, 00 kita konversikan ke bilangan biner 255, konversikan sehingga didapatkan untuk network ID 8 bit di sebelah kiri 8, di sebelah kanannya network ID 8 sehingga total ada 16 bit.
ya. Kemudian ada kelas A-nya di sini dengan prefix 8, sehingga kalau kita dapatkan konversi bilangan biner dari 255, satunya sebanyak 8, 8 bit, sisanya 0 semua, ya, untuk dari sisi host ID-nya. Ya, sehingga network ID-nya di sini mempunyai network ID-nya prefixnya 8. Ya, dan host ID-nya ada 24. Nah, kalau kita lihat IP address terbagi dalam 5 kelas. Untuk kelas A dimulai dari 1 ya sampai dengan 126, 255, 255, 255. Sedangkan 127 ini dipergunakan untuk broadcast address. Lalu untuk kelas B-nya dimulai dari 128, 255, 255, 255 sampai dengan 191, 255, 255, 255. Kemudian kelas C-nya dari 192, 255, 255, 255 sampai dengan 223, 255, 255, 255. Untuk kelas D-nya dari 224, 255, 255, 255 sampai dengan 239, 255, 255, 255. Untuk kelas yang terakhir ya, kelas E dimulai dari 240, 255, 255, 255 sampai dengan yang terakhir ya, untuk E-nya 255, 255, 255, 255. Dilihat dari administrasi alamat IP akan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada alamat IP publik, kemudian ada istilahnya alamat IP privat ya. Untuk alamat IP publik sendiri diartikan biasa dipergunakan di dalam jaringan internet atau publik. Nah, penggunaan IP publik ini harus melalui proses registrasi ke suatu organisasi yang menangani masalah penggunaan IP agar tidak ada host yang memiliki alamat IP yang sama. Kemudian yang kedua ada alamat IP privat. Nah, alamat IP privat ini yang dipergunakan di dalam jaringan lokal. Penggunaannya tidak memerlukan suatu proses registrasi, dan alamat-alamat IP ini tergolong ke dalam IP privat seperti ada kelas A, ya, kelas B, kelas C. Nah, untuk kelas A sendiri dimulai dari awalnya itu adalah 10 ya, 255, 255, 255. Kemudian untuk kelas B-nya dari 172, 16 sampai dengan 31 ya, 255, 255, 255. Kemudian untuk kelas C-nya 192, biasanya dinotasikan ya 192.168 titik satu, mungkin dimulai dari 1 sampai dengan 255, 255, 255. Nah, itu gambaran mengenai IP private ya, IP private. Kemudian alamat yang termasuk di dalam kelas A, B, C juga biasa digunakan untuk mengalamati secara eksplisit suatu host sehingga penggunaannya perlu diatur ya oleh suatu subnet mask. Dan masing-masing di sini kelas memiliki subnet mask defaultnya. Untuk kelas A-nya subnet mask defaultnya adalah 255.000. Kemudian kelas B-nya 255, 255.000. Kelas C-nya 255, 255, 255.0. Nah, untuk alamat IP yang termasuk di dalam kelas D di sini digunakan untuk sistem pengalamatan secara multicast atau yang disebut sebagai alamat kelompok. Sedangkan alamat-alamat IP yang termasuk dalam kelas E di sini biasanya diperlukan untuk keperluan perangkat-perangkat militer ataupun mungkin dari sisi kebutuhan riset teknologi yang terkait dengan jaringan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Jumlah network ID yang diperlukan di sini satu untuk setiap subnetnya, kemudian satu untuk setiap koneksi jaringan wide area network. Jumlah host ID yang diperlukan dalam setiap subnet
terdiri dari satu untuk setiap host, satu untuk setiap interface yang terdapat di dalam router, dan berdasarkan dari kebutuhan yang ada, di sini kita buatkan satu subnet mask untuk seluruhan jaringan, dan kemudian subnet ID yang sifatnya unik di sini untuk setiap segmen secara spesifik, dan kisaran dari host ID untuk setiap subnetnya. Oke, kita berlanjut ya untuk bagian yang lain. Di sini kalau kita lihat ada yang namanya proses subnetting. Ya, proses subnetting adalah suatu teknik yang dipergunakan untuk mengubah nilai subnet yang bertujuan di sini untuk memperbanyak jumlah subnetwork dan memperkecil jumlah host atau network dengan memperbanyak bit satu pada subnet mask. Dan di dalam merancang suatu jaringan IP, terdapat ada beberapa hal yang baru yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita memberikan alamat terhadap suatu jaringan dan host. Antara lain jumlah network ID yang diperlukan, satu untuk setiap subnet, kemudian untuk setiap koneksi jaringannya, kemudian jumlah host yang diperlukan untuk setiap subnet dilihat dari satu untuk setiap host, satu untuk setiap interface yang ada di dalam router. Berdasarkan kebutuhan subnetting tadi, kita bisa tahu ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, satu subnet masuk untuk seluruh jaringan, kemudian subnet ID yang bersifat unik ini untuk setiap segmen secara spesifik, dan kisaran dari host ID untuk setiap dari sisi subnetnya. Oke, saya mau share beberapa bagian ya, beberapa bagian di materi ini. Harus saya share untuk IP address terlebih dahulu, IP address. Oke, untuk IP address ada badan yang mengatur untuk pemberian IP address. Dan kemudian ada lembaganya juga untuk pengelolaan DNS. Nah, pendelegasian setiap nama domain internet ya di seluruh dunia, lembaganya adalah IANA, ya, singkatan dari Internet Assigned Number Authority. Nah, pemberian dari IP address ini dibagi menjadi beberapa daerah regional yang disebut sebagai Regional Internet Registry. RIR ini berdasarkan beberapa negara ya, beberapa negara. Contoh untuk Asia Pasifik di sini APNIC ya, Asia Pasifik, wilayah Asia Pasifik, kemudian ada ARIN ya, Amerika dan Sub-Sahara Afrika, kemudian ada Latin and Caribbean, mengenangani wilayah Amerika Selatan dan Kepulauan Karibia ya, Latin and Caribbean. Kemudian ada di wilayah Eropa dan di Afrika Utara. Ratio Internet Protocol Europe ya, Network Information Center ya, ini untuk menangani wilayah-wilayah Eropa. Kemudian dibagi lagi setelah membagi wilayah negara, dibagikan berdasarkan lokal di suatu negara. Untuk Indonesia sendiri mempunyai lembaganya yang dinamakan sebagai ABJI, ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu di Indonesia. Kemudian di China-nya ada China Network Information Center, di Jepang Japan Network Information Center, Korea, Taiwan, dan Vietnam, dan beberapa negara Asia yang lain. Nah, seperti yang kita tahu bahwa peralatan aktif di dalam jaringan komputer ada network interface card ya, atau kartu jaringan, ada switch, kemudian ada perangkat router, kemudian ada perangkat access point untuk WiFi, kemudian ada network kamera ya, dan beberapa komponen device jaringan yang lain.
Nah, setiap komponen tadi pasti memiliki alamat address yang dinamakan sebagai MAC address, ya, untuk memberikan di sini identitas pengalamatan di setiap perangkat tadi agar bisa dikenali. Kemudian nomor ini juga sifatnya unik, ya, sifatnya unik yang berupa alamat hardware diberikan oleh identitas yang diberikan oleh pabrik tadi, ya, yang membuatkan untuk perangkatnya. Nah, agar pengaturan pemberian alamat tadi menjadi lebih mudah dan fleksibel, dipergunakanlah alamat logik yang kita kenal dengan Internet Protocol, yaitu IP. Nah, apabila di sini perangkat jaringan itu diganti, MAC address secara otomatis juga akan berubah, ya, sesuai dengan MAC address di peralatan yang barunya. Lalu kemudian apabila menggunakan alamat logik, maka alamat logikanya di sini atau logiknya akan tetap sama, bisa dipergunakan meskipun di sini peralatan jaringannya digantikan ataupun kita tukarkan, ya. Lalu kemudian penggunaan alamat logika juga memberikan suatu kemudahan di dalam administrasi jaringan di dalam pemberian suatu alamat peralatan. Nah, IP address tadi terdiri dari 32 bit angka biner yang dituliskan di dalam 4 buah kelompok, ya, masing-masing ada 8 bit, sehingga total ada 32 bit, ada 4 bagian. Untuk bagian network ID ada 88, ya, kemudian host ID juga sama ada 88, sehingga total ada 32 bit. Nah, contoh di sini untuk bentuk desimalnya dari 0 sampai dengan 255. Misalkan kita tuliskan IP seperti ini, 192.168.0.1, ya. IP address tadi terdiri atas 32 bit bilangan biner, IP versi 4, dan ada beberapa kelas yang dimulai dari kelas A sampai dengan kelas E. Untuk kelas A dari 0 sampai dengan 126, 127-nya adalah untuk broadcast address. Sisanya di sini untuk host ID, ya, 255, 255. Untuk kelas B-nya, untuk network ID-nya sebanyak 16, host ID-nya 16 bit, dimulai dari 128 sampai dengan 191. Kemudian kelas C-nya dimulai dari 192 sampai dengan 223 untuk network ID-nya sebesar 24 bit dan host ID-nya sebesar 8 bit. Untuk kelas D-nya dari 224 sampai dengan 239, ya. Ini untuk alamat multicast dan kelas E dari 240 sampai dengan 255, 255, 255. Nah, IP address terdiri dari dua bagian yang tadi saya bilang, ada network ID dan host ID. Network ID adalah menentukan alamat dari suatu jaringan. Lalu kemudian ada host ID, menentukan alamat dari suatu komputer atau host perangkat, ya, dalam suatu jaringan. Nah, untuk IP address sendiri memberikan alamat yang lengkap, ya, dari suatu komputer host yang merupakan gabungan dari nama network ID ataupun dari host ID-nya. Nah, kalau kita lihat dari setiap masing-masing kelas, yang untuk kelas A tadi ada network ID-nya sebanyak 8 bit dan host ID-nya sebanyak 24 bit. Kelas B-nya network ID-nya 16 bit dan host ID-nya 16 bit. Kelas C network ID-nya 24 bit dan host ID-nya sebanyak 8 bit. Kalau kita petakan di sini dengan menggunakan table, ya, IP address kelas A, sini kita gambarkan, ya, untuk bagian W, X, Y, Z-nya. Untuk kelas A, W-nya 8 bit, host ID-nya 24 bit. Rank IP dari 1 sampai dengan 126 kita konversikan ke bilangan biner, ya, untuk satu ini binernya, dan kemudian ini untuk yang 126 ini binernya. Kemudian default dari subnet max untuk kelas A 255.000, sehingga didapatkan jumlah dari network ID-nya sebanyak 126, ya. 126 ini bisa dihitung dari 2 pangkat N-nya. Ya, kemudian untuk jumlah host per network didapatkan 16.777.214 host. Ini untuk kelas A-nya. Kemudian kalau kita lihat dari kelas B, network ID, W, dan X di sini mempunyai nilai 16 bit, ya, WX-nya. Kemudian YZ-nya untuk kelas B sama 16 juga. Sehingga untuk rank IP dari kelas B ini desimalnya dari mulai 128 sampai dengan 191. Ini kita konversikan ke bilangan binernya. Lalu kemudian default subnet max-nya 255.255.00. Jumlah
network ID-nya untuk kelas B ada 16.384 network ID dan jumlah hostnya sebanyak 65.534 host. Dan untuk kelas C, untuk network ID-nya, kalau kita lihat di gambar W dan X ya, sebanyak 24 bit, kemudian host ID-nya ini yang Z sebanyak 8 bit. Kalau kita petakan untuk ring IP desimalnya dari 192 sampai dengan 223, range IP biner kita konversikan ke bilangan biner dari 192, kemudian ini kita konversi dari 223 ke biner. Default dari subnet max-nya 255, 255, 2550. Jumlah untuk network ID-nya ada 2.097.152 dan untuk jumlah host per network di dalam jaringan kelas C ada 254. Nah, untuk aturan pemberian IP address di sini nomor pertama dari NOC ID tidak boleh nilai 127 karena dipergunakan untuk broadcast address. Kemudian tidak boleh semuanya terdiri atas 255, tidak boleh diawali dengan 0, dan kemudian host ID sifatnya harus unik. Ya, tidak ada yang sama antara host ID di perangkat yang satu dengan host ID di perangkat yang lain. Nah, kalau kita gambarkan pemberian network ID contoh ya, untuk network ID di segmen yang pertama, ini ada segmen yang kedua, dan ini ada segmen yang ketiga. Untuk segmen yang pertama di sini penggunaan di kelas A, yang kedua adalah penggunaan di kelas B, karena 17216 ini kelas B. Kelas A yang diawali dengan 10, sedangkan kelas C di sini eh, awalnya itu 192.168. Ini kelas kelas C. Nah, untuk pemberian IP address ada yang kita kenal tadi statik dan dinamik. Kalau yang statik di sini kita memberikan alamat IP dengan memasukkan alamat IP-nya secara manual. Sedangkan kalau yang secara otomatis atau dinamik, pemberian alamatnya ini diberikan secara otomatis oleh perangkat, ya biasanya dipergunakan untuk konfigurasi DHCP, ya Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, ini kalau di dalam setting kontrol panel di dalam Microsoft Windows ya, untuk di bagian jaringannya, ini kita bisa settingkan untuk secara manualnya atau statiknya kita isikan IP address, subnet max-nya kelas apa, misalkan kelas C, default gateway-nya kita eh, keluar ya internet, kemudian preferred DNS dan alternate DNS ini biasanya diberikan oleh vendor dari ISP yang kita pergunakan. Kemudian kalau yang pengaturan IP address secara otomatis kita pilih bagian atas di sini yang obtain and IP address automatically. Dan kemudian kalau setelah kita melakukan konfigurasi, kita melakukan tes ya, kita cek apakah sudah benar, kita pakai IP config ya sehingga muncul semua data-data yang terkait konfigurasi dari jaringan kita. IP address dari setiap perangkat, ya kemudian subnet max-nya dan kemudian default gateway supaya kita bisa internet keluar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa alamat IP ada alamat IP address yang sifatnya public ya untuk internet, kemudian ada yang sifatnya privat. Nah, kalau yang sifatnya privat ini yang dikenal sebagai istilah local area network dan berdasarkan rekomendasi untuk dokumentasi RFC atau Request for Command dengan nomor 1916 sampai dengan 1918 ya. Untuk privat network ID-nya dimulai dari 10.000, kemudian subnet max-nya 255.000. Rank IP address dari 10 sampai dengan 255, 255, 254. Kemudian ada kelas B-nya 172.16.00. Subnet max-nya 255, 255.00. Ya, dimulai dari range IP address-nya 172.16.01 sampai dengan 172.16.255.254. Kemudian kelas C-nya 192.168.00. Subnet max-nya 255, 255, 255, 2550. Kemudian range IP address-nya 192.168.01 sampai dengan 192.168.255.254. Oke, ini untuk penjelasan dari IP address. Kemudian saya akan share mengenai subnettingnya tadi ya, cara membagi beberapa subnet.
untuk beberapa jaringan yang ada di dalam jaringan enterprise. Nah, kalau kita lihat subnetting cara cepat, ini kita bisa menggunakan perhitungan dengan menghitung dengan manualnya, kemudian bisa dengan menggunakan IP kalkulator. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa IP versi 4 tadi terdiri dari 32 bit, terdiri dari network ID dan host ID. Ya. Nah, untuk subnetting ini adalah metode yang dipergunakan untuk mengorbankan sebagian bit host ID untuk dipergunakan pembuatan network ID tambahan. Nah, perhitungan dari subnet akan meliputi 5 hal. Yang pertama, subnet max yang baru hasil dari subnetting. Kemudian jumlah subnet yang terbentuk, jumlah host dari setiap subnet, dan range alamat host setiap subnet, dan alamat broadcast dari setiap subnet. Nah, subnetting bisa diterapkan di dalam jaringan alamat IP, class full ataupun class lane, dengan menggunakan notasi CIDR atau class list, interdomain routing. Nah, penulisan IP di sini kalau kita lihat ada penulisan notasi dengan menggunakan slash ya, atau istilahnya adalah prefix ya. Contoh di sini IP 192.168.1.2 prefix 24. Prefix 24 itu artinya adalah sebanyak 24 bit dari sebelah kiri, ya dari sebelah sini sampai ke bagian sini. Ya, merupakan di sini adalah network ID-nya, sehingga sisa bit yang bisa digunakan untuk pembuatan host banyak 8 bit. 32 total ya, 32 total dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan. Sedangkan 24 ini adalah kelasnya C dari sini, ujung sini sampai di sini. Ya, ini 24 bit, sehingga didapatkan 8 bit. Binernya, kemudian subnet max dalam bentuk desimalnya ini, dari kita konversi biner, ini desimalnya. Nah, kalau kita lihat tabel di dalam subnet max dan nilai prefix, ada prefix 8 ya, sehingga prefix 8 itu adalah 255.000. Kemudian ada prefix 9, berarti di sini ditambahkan 1 ya, tambahkan 1, sehingga 111 untuk 255 sebagai 8 bit, kemudian 10000. Ya, ini untuk yang nilai 128. Kemudian 000. Kemudian prefix 10 berarti ditambah 1 lagi aja di sini ya. Tambah satu lagi sehingga 11. Nilai desimalnya 224. Kemudian 12 prefix 240, 13 248, 14-nya 252, 15-nya 254, dan 16-nya 255. Ya, ini berarti kelas kelas C-nya. Ya, kelas C di bagian yang ini 255 2550. Nah, ini kelas B-nya. Oke. Begitu seterusnya yang bertambah satu ya. Bertambah satu sampai di ujung sini ya ada grafik 30. Grafik 30 berarti di sini satu 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 satu, ada sisa 2 bit ya untuk 252 itu 0 ya. Kemudian ada prefix 31 ditambah satu lagi, kemudian ada prefix 32 sehingga full 255 255 255 255. Nah, kalau kita lihat untuk IP address dan subnetting posisi bit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan seterusnya ini ke 8. Sehingga kalau kita memberikan bobot ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat N ya, 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7. Untuk pangkat 0-nya 2 pangkat 0 dihasilkan 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2-nya 4 ya, 2 pangkat 3-nya 8, kemudian 2 pangkat 4-nya 16, 2 pangkat 5-nya 32, dan 2 pangkat 6-nya 64, 2 pangkat 7-nya 128. Lalu kita membikinkan subnetting. Di sini untuk jumlah bit dimulai dari 1 sampai dengan 8 ya. Subnet max-nya kita set menjadi 128 ya. Bentuk binarnya seperti ini. 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255. Ya, ini mengikuti CDR seperti ini ya.
Jika kalau bentuk binernya kita jabarkan seperti ini, biner 128, 192, 224, 240, 248 yang bertambah terus satu ya sampai 255. Sini kalau kita tuliskan di dalam bentuk slash bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita nilaikan untuk jumlah subnet, ya maka dihasilkan di sini adalah dua, ya dua subnet. Kemudian ada 4 subnet, ada 8, 16, 32, 64, 128, 256. Oke. Nah, kalau kita lihat contoh, kita menggunakan network ID contohnya 192, 16800, subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Nah, di sini kalau kita lihat 224 ya, di bagian tabel ini 224 sehingga dia masuk ke dalam prefix 27 ya, prefix 27. Sehingga kalau kita lihat di oktet pertama di dalam IP address itu 192.168, ini kita identifikasikan sebagai kelas C. Oktet keempat dari subnet max diselubungkan ya. 224 di sini diselubungkan. 224 dari 128, 192, 224 ini diselubungkan 3 bit. 3 bit diselubungkan sehingga menjadilah untuk pembuatan subnet yang angka 224 ini. Oke. Lalu kita bisa menghitung jumlah dari subnet yang bisa terbentuk menggunakan rumus 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah bit yang disubungkan tadi. Tadi kita ketahui bahwa 224 didapatkan selubungnya adalah 3 bit, ya 3 bit di sini. Sehingga 2 pangkat 3 8, jadi ada 8 buah subnet yang nantinya kita breakdown, yang masing-masing kita mempunyai alamat IP-nya masing-masing ya di setiap subnetnya. Nah, kemudian kita pergunakan rumus 256 dikurangi angka oktet yang disambungkan. Jadi 256 dikurangin 224. Ya, 224 dari sini. Oke, dihasilkan 32 kelipatannya. Ya, kelipatan 32. Maka didapatkan kelompok subnet yang baru yang bisa dipergunakan dengan kelipatan angka 32 dan tidak boleh melebihi angka 224. Nah, kita jabarkan. Di sini tadi ada 8 subnet ya. Ada subnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita menghitung di IP address-nya, seperti ini cara cepatnya ya. Network ID 192.168.00. Untuk IP address-nya kita set langsung di bawahnya adalah 1. Ya, 1. Kemudian IP broadcast. Ya, tadi kan kelipatan 32. Ya, kelipatan 32. Berarti di sini kita menggunakan kelipatan 32. Ya, kelipatan 32-nya. Sehingga di sini kita tuliskan 32 kelipatannya, ini dikurangin 1, ya ini dikurangin 1. Seperti itu untuk mudahnya. Ini subnet yang kedua dimulai dari 32. Kelipatannya ke subnet yang ketiga, yang ini berarti ada 64. Di atasnya 64 kita kurangin aja 1, 63 untuk didapatkan IP broadcast-nya. Kemudian untuk IP address-nya kita kurangin lagi 1 menjadi 62. Ya. Begitu seterusnya untuk subnet yang keempat kita tambah 32 lagi sehingga didapatkan 96, ini kurangin 1, 95, kurangin 1, 94. Kalau yang di sini berarti ditambah 1, 64, ditambah 1, 65. Ini untuk mendapatkan IP address subnet yang ketiga. Kemudian untuk subnet yang keempat ditambahkan lagi 32 bit ya. 64 tambah 32 dihasilkan 96. Di sini dikurangin 1, 95. Kemudian dikurangin 194. Kalau yang subnet yang keempat ditambah 1, 97. Kelipatannya lagi 96 berarti didapatkan 128. Ini dikurangin 1, 127. Dikurangin 1, 126. Ya, seperti itu penghitungannya. Kemudian 128 ditambah 32 bit, 160 dikurangin 1, 159, kurang 1, 158. Nah, ini ditambah 1, 129. Begitu seterusnya sampai dengan pembentukan subnetnya di subnet yang ke-8.
Ya 192 tambah 32 224 dikurangi 1 223 dikurangi 1 222. Ini ditambah 1 193 ya. Kemudian yang 224-nya terakhir 225 0 254 Roketnya 255 dan soket maksnya dimulai 255. Nah, catatan penting untuk kita pahami, teknik yang kita pergunakan untuk menghitung jumlah subnet sama dengan teknik yang dipergunakan untuk menghitung jumlah host. Nah, namun di sini karena host ID di dalam bentuk biner tidak boleh nol semua, ya, network ID-nya atau satu semua alamat broadcast. Nah, sedangkan untuk alamat subnetnya di sini boleh. Maka rumus keduanya akan menjadi berbeda. Nah, rumus untuk menghitung jumlah subnet adalah 2 pangkat n. Rumus untuk menghitung jumlah host ID yang dapat digunakan adalah 2 pangkat n min 2. Yakni kita kurangi dengan 2, karena kombinasi biner 0 ataupun 1 semuanya tidak bisa dipergunakan. Lalu kita juga bisa menyambungkan tadi 2 ataupun lebih dari bit host ID untuk menentukan network ID-nya. Baru selama masih tersedia untuk bit host ID yang bisa kita sebutkan. Oke, contoh. Di sini kita punya alamat IP kelas C, network ID-nya seperti ini, ya. Kelasnya kelas C, subnet max-nya ini, kemudian jumlah bit max-nya 4, berarti ada 4 bit yang kita hubungkan. Kalau ada 4 bit yang kita hubungkan, di sini sehingga didapatkan hasil 240 ya, dari tabel yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Nah, ini ya 240 ya. Dari ujung sini ke sini ada 24 ditambah ada 24 ditambah 4 bit yang kita hubungkan ya. Sehingga total di sini ada 111 nolnya cuma 4 sehingga total 28. Oke. Sehingga terbentuklah subnet max yang baru 255 255 255 240. Jumlah subnetnya 2 pangkat 4. 4 bit ini adalah yang diselubungkan didapatkan 16 subnet. Untuk mencari kelipatan di setiap subnet 256 dikurangin 240 ini ya untuk subnet maxnya sehingga didapatkan kelipatan sebanyak 16. Sehingga kalau kita rincikan ya dari mulai 0 ya kelipatan 16 tadi 16 32 8 64 80 96 112 128 dan seterusnya ya, ini untuk setiap subnetnya. Nah, untuk jumlah bit untuk setiap host ID 32 bit dikurangi 28 tadi adalah prefix 28 sehingga didapatkan 4. Maksimal host untuk setiap subnet 2 pangkat n min 2 16 dikurangi 2 14 dan jumlah maksimal seluruh host 14 dikalikan 16 sehingga didapatkan 224 host. Oke, nah ini kalau kita jabarkan ya dari 0 dari kelipatan 16 ini dikurangin 1 15 kurangi 1 14 ini ditambah 1 1 ini subnet maksnya 240 tambah lagi 16 sehingga didapatkan subnet yang ketiga 32 dikurangin 1 31 dikurangin 1 30. Kemudian subnet yang keempat tambah lagi 32 di sini 32 ditambah kelipatan 16 ya dihasilkan 48 dikurangi 1 47 dikurangi 1 46. 8 ditambah kelipatan 16 dihasilkan 64 sini 65 64 ditambah 16 80 sehingga sini 79 sini 78. Nah, seperti itu untuk cara penggunaan subnetting. Oke, mungkin pertemuan hari ini untuk pembahasan IP address versi 4 selesai ya, beserta dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan. Nanti di dalam aktivitas di belajar yang pertama akan saya masukkan juga beberapa catatan ya, catatan referensi yang terkait dengan IP address tadi dan beserta cara penghitungan subnetting cara cepatnya. Silakan Anda kembali review untuk materi di sesi
pertama ini untuk network enterprise. Sampai ketemu lagi di pertemuan sesi yang selanjutnya ya, di beberapa pembelajaran yang lain ya, di activity belajar yang kedua. Sampai ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat dan sukses selalu buat Anda.